Meski upaya memberantas narkoba di Indonesia terus digalakan, diperkirakan masih ada 200 ton narkoba yang beredar di Indonesia. Baru-baru ini Badan Nasional Narkotika BNN berhasil menyita 37,25 kg sabu dan 26.000 butir ekstasi dari 4 kota, yakni Bandung, Jawa Barat, Medan, Sumatera Utara, Tarakan, Kalimantan Utara, dan Riau. BNN juga membongkar sindikat narkoba internasional yang beroperasi di Indonesia. Para pelaku yang ditangkap di Aceh berafiliasi dengan sindikat narkoba di Malaysia. Dalam penangkapan itu, BNN menangkap 4 orang dan mengamankan 220 kg sabu, 18.000 pil ekstasi, dan Happy Five. BNN mengklaim penindakan ini menyelamatkan 900.000 orang dari penyalahgunaan narkoba. Meski aparat terus menindak, para bandar narkoba ini seperti memiliki cara untuk bertahan dengan bisnis haram itu. Butuh komitmen bersama dari seluruh lapisan masyarakat untuk memerangi narkoba yang diperkirakan memiliki perputaran uang puluhan triliun rupiah per tahun itu. Pak Benny, kita akan lihat dulu data yang sudah kami siapkan. Ini adalah jumlah pengguna narkoba yang ada di Indonesia. Berdasarkan sumber dari BNN dan juga Polda Metro Jaya, sampai saat ini ada 5 juta orang dan mungkin sudah lebih ini Pak. Kemudian juga yang khusus ada di ibu kota sekitar 600.000 sampai 1,2 juta. Jadi kalau kita lihat dari angka 5 juta berarti sekitar 20%-nya ini ada di ibu kota. Alasannya mungkin tadi seperti yang Pak Benny sudah utarakan karena memang demand-nya itu paling besar di ibu kota Pak ya. Selanjutnya kita akan lihat lagi data berikutnya. Pengguna narkoba di Indonesia berusia paling banyak itu 25 sampai 30 tahun. Bagaimana Pak Benny kita bisa memutus demand yang begitu besar ini? Ya, kalau melihat angka ini kita miris ya. Karena apa? Kita akan menghadapi bonus demografi. Ya. Ketika generasi produktif kita ini dihancurkan dengan narkoba, yang kita hadapi nanti bencana demografi. Ini satu. Ya. Kedua, ketika kita melihat umur yang terkena ini usia produktif kan. Ini bisa dilarikan ke bawah. Ini kan sudah lulus SMA ya. Kita lihat data di DKI, mayoritas justru dari SMA, baru yang kedua SMP. Nah pertanyaan kita bagaimana penanganan mereka ada di sekolah? Ya. Kita dengar sekarang bukan isu ya, berita sudah rame masalah permen, masalah ini obat dan sebagainya. Ya, obat PCC dan sebagainya. Nah ini tentunya harus kita sikapi proaktif. Ketika ada produk-produk tertentu yang beredar, harus proaktif. Badan POM ambil sampel tes, BNN ambil sampel tes sebelum ada pengaduan. Ketika satu produk tidak ada izin edar atau tidak ada keterangan dari Badan POM, harusnya kita periksa. Nah, ketika ambil sampel ternyata positif mengandung, segera umumkan dan segera dirahasia. Kemudian lagi waktu masalah PCC, kan kami merasakan bagaimana ketika ada obat yang disalahgunakan. Waktu itu dextro ya, obat batuk kecil-kecil kuning, kali makan 20 biji. Masuk Coca-Cola diminum langsung fly. Akhirnya sudah ada yang mati, kita usulkan cabut izin edar. Masalah yang muncul adalah hari ini SK pencabutan izin edar terbit. Diberi waktu 1 tahun untuk menarik dari peredaran. Pertanyaan saya, siapa yang ngawasi penarikan? Siapa yang mengaudit? Berapa produksi, berapa beredar, stok terakhir berapa? Seandainya saya punya apotek, saya punya stok 10.000. Ditarik dari peredaran, saya akan rugi 10.000. Siapa yang mengganti? Akhirnya saya diam-diam saya jual ke pasar gelap. Nah ini yang terjadi. Jadi kemarin PCC berkembang lagi jenis yang lain. Saya yakin ketika sistemnya tidak dibenahi dalam hal pengawasan ini, ya jangan harap ketika satu obat dinyatakan terlarang atau izin edar dicabut,
justru di pasar akan bertambah beredarannya. Pak, kalau di Jakarta sendiri Pak, fakta menunjukkan masih ada saja kampung-kampung narkoba yang belum tersentuh sampai sekarang. Itu kenapa belum tersentuh dan sejauh ini tuh peredarannya sudah sampai mana yang berasal dari kampung-kampung narkoba itu? Ya, kampung-kampung narkoba yang muncul tadi Medan, kemudian di Pontianak, di Madura, bayangin, di Jakarta, Lampung dan sebagainya. Ada karakteristik tertentu. Daerah itu rata-rata agak kumuh, kemudian tertutup, kemudian masyarakatnya bisa digalang sehingga mereka justru menjadi bumper untuk menjaga sindikat ini beroperasi, ditambah nanti ada oknum yang bermain, sehingga aparat ketika mau masuk bocor, sudah bersih. Itu yang terjadi. Nah, untuk menyikapi itu tentunya aparat konsisten, bersihkan saja. Kalau itu bicara masalah kemiskinan, maka tugas pemerintah daerah untuk pemberdayaan masyarakat supaya mereka tidak mengambil untung justru dari hal yang ilegal atau haram. Mungkin ada usaha lain begitu. Karena faktanya kondisi sosial justru kadang-kadang masyarakat di sekitar situ melindungi para bandar yang ada di situ. Karena ada pendapatan tadi, juru parkir dapat lebih sambil dia jualan, ya kan? Bahkan nanti ada kontribusi dari sindikat ini kepentingan kegiatan di lingkungan itu dan sebagainya. Akhirnya mereka menarik manfaat. Pak Benny, terakhir kalau saya mendengarkan pemaparan dari Anda itu sebegitu kompleksnya persoalan narkoba yang ada di Indonesia, yang ada di ibu kota khususnya. Banyak sekali yang perlu dibenahi. Pak Benny, pekerjaan rumahnya begitu banyak. Kita harus mulai dari mana dan sebetulnya sikap apa sih yang paling dibutuhkan, Pak? Ya, pertama ya. Konsep penanganan masalah narkoba kita mengacu ke UNODC. Dikatakan begini, harus ada keseimbangan penanganan antara menekan pasokan dengan operasi yang sekarang gencar, harus diikuti dengan menekan permintaan, angka permintaan, dengan rehabilitasi dan pencegahan yang belum kena, jangan kena. Saya melihat kita sekarang gencar di menekan pasokan. Ketika menekan angka permintaan tidak berhasil, itu harga naik tinggi. Dan para bandar semakin senang. Nah, oleh sebab itu, kalau menurut kami, marilah kita seluruh komponen bangsa ini memikirkan ini, aspek ini. Rehabilitasi. Sebanyak mungkin. Sekarang sekitar ada 5 juta, mendekati 6 juta. Kemampuan kita hanya 50.000 per tahun. Perlu berapa ratus tahun. Orang begini tiap hari, maka sindikat akan memasok. Nah, yang lebih penting lagi menyangkut anak-anak kita, SMA, SMP, SD, termasuk mahasiswa. Kami di UI sekarang sedang membangun, dari Iluni sedang membangun rumah edukasi anti narkoba untuk para mahasiswa. Nah, kita perlu memperhatikan para pelajar mahasiswa ini dengan mengedukasi. Yang pertama, kita sering menggunakan drug information. Berilah informasi mereka. Baru drug education. TOT supaya mereka bisa berbagi informasi dan sebagainya. Kemudian berikanlah alternatif kegiatan yang positif supaya mereka ada kesibukan. Yang terakhir adalah intervensi. Mulailah ditindak, ditegur, dihukum atau serahkan ke aparat dan sebagainya. Nah, 4 langkah ini perlu kita lakukan sama-sama dengan sekolah, dengan guru, kemudian orang tua murid, dengan aparat. Jadi seluruh bangsa harus bersatu Pak ya untuk melawan narkoba. Harus peduli. Baik, terima kasih Pak Benny Mamota atas waktunya bersama kami. Pemirsa, betapa besarnya ancaman candu narkoba semakin nyata. Peredaran narkoba yang terjadi di ibu kota terus menggerus generasi bangsa. Negara tidak boleh lemah, penindakan dan pencegahan harus terus ditingkatkan. Tidak ada alasan untuk membiarkan siapapun berani bermain-main dengan narkoba di negara ini. Hukuman yang tegas harus ditegakkan untuk para gembong narkoba di negara ini. Saya Zilvia Iskandar, sampai jumpa. Metro TV. Knowledge to elevate.